Baik, ini kita sudah jalan lagi. Kita sudah masuk tol Jagorawi. Kita naikkan speed ke 75 km per jam. Average nanti di 56 sampai 60 ya. Jadi kita average juga injakan kaki nanti di kecepatan 80 sampai 100. Kita mau cari nilai efisiensi dari BBM yang pertalite, kemudian kita booster dengan gas LPG Kaleng. Ya, paling kanan atas di sini 21,2 liter kilometer per liter. Sudah tembus di situ dengan RPM masih di 2400 2500. Jadi ini keuntungannya ya teman-teman ya, kita menggunakan LPG sebagai oktan booster. Ini dapat meningkatkan efisiensi dari bahan bakar pertalite kita yang oktannya hanya sekitar berapa? 90-an ya, 92, 90-an average. Nah, dengan ditingkatkan oktannya, LPG kan memiliki oktan di atas 100, antara 102 sampai berapa lah ya, Anda bisa googling. Nah, ini saya combine-kan di ruang bakar sehingga meningkatkan oktan dari pertalite tersebut dan terasa di injakan kaki pedal gas kita. Setelah 3 km, ambil jalan keluar lingkar luar menuju Jekat Serpong, Jekat Cikampek. Oke. Nah, itu tadi saya sampaikan ya, bahwa injakan pedal kaki gas kita itu serasa Pertamax turbo. Karena saya pernah mengisi Vios 2009 ini dengan Pertamax turbo. Nah, kemudian efek yang diperoleh dari penggunaan LPG oktan booster ini, salah satunya adalah kondisi busi yang relatif bersih dibanding misalnya kita lepas ya boosternya ya, kita nonaktifkan. Itu untuk capaian kilometer BBM-nya rata-rata luar kota maksimal di 16 km per liter. Ini kita bisa tingkatkan sampai 21,6 km per liter. Ini tanpa tune up ya. Kalau sudah tune up bisa tembus di 25 sampai 27 km per liter untuk luar kota. Untuk dalam kota masih di average 18-20 km per liter. Nah, itu memang di dalam SOP maintenance kendaraan Vios ini dia wajib di tune up di average 1000 sampai 1500 km. Itu perlu tune up. Artinya tune up itu bukan servis besar ya, jadi kita hanya satu membersihkan throttle body dengan carbu cleaner sampai celakanya itu hilang. Kemudian yang kedua, kita bersihkan busi dengan cairan carbon clean yang biasa untuk burah mesin, itu juga boleh. Jadi kalau saya menghindari, setelah 400 meter, ambil jalan keluar lingkar luar menuju Jekat Serpong, Jekat Cikampek. Oke. Kalau saya menghindari sikat busi ya, karena sikat busi itu hanya bagian luar elektrode saja, tapi di dalam ambil cekungan, jalan keluar lingkar luar. iya mbak, di dalam cekungan elektrode busi itu dia nggak bersih, jadi tetap ada Terus resistansi. sejauh 1,5 km. Jadi tetap ada resistansi yang ada di busi itu. Kalau saya lebih suka merendam kepala busi itu dengan
cairan karbon clean yang untuk kurah mesin itu cukup sedikit aja, nanti rontok semua, tinggal kita bilas dengan air, karena karbon clean itu sebenarnya water based ya, jadi kita tidak membilasnya dengan pertalite atau dengan bensin, tapi kita bilas dengan air aja. Memang busi boleh dicuci pakai air, boleh, tapi habis itu keringkan kemudian baru dipasang. Nah, dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan efisiensi pembakaran yang tinggi. Syukur-syukur Anda sempat melepas sensor oksigennya baik atas maupun bawah, untuk ada redam juga di karbon clean itu supaya jelaga-jelaga yang menutupi permukaan sensor itu hilang per 1500 km ya. Dan jangan lupa lakukan penggantian oli di 3000 sampai 5000 km. Setelah 500 meter, tetap di kanan di pertigaan, ikuti lampu ke Cilangkap, Cikampek. Ya, aku mau ngomong apa tadi? Dari 3000 sampai 5000 karbon clean rendam juga untuk sensor oksigennya supaya gerak-gerak jelaganya hilang. Itu akan meningkatkan efisiensi pembakaran dan pembacaan di sensor kita. Itu ya guys ya. Ini sudah di 22,5, saya turunkan speed karena kita masuk pintu tol. Setelah 400 meter, tetap di kanan di pertigaan, ikuti lampu ke Bambu Hapus, Cilangkap. Ya mbak, maaf ya yang nemenin malam-malam cerewet. Oke ya guys, ini sudah saya tunjukkan bagaimana performa dari pemantauan kita terhadap penggunaan BBM yang dipasang dengan oktan booster berasal dari gas LPG. Tetap di kanan di pertigaan. Ini masih dalam tahap riset ya, masih dalam tahap uji coba penelitian. Jadi saya terus sejauh 13 km. Saya coba observasi terus supaya nanti kita tahu performa terbaiknya. Nah, dari situ nanti akan saya desain add-on pirantinya supaya bisa dipasang di berbagai kondisi mesin pertalite ya, atau berbahan bakar minyak, bukan yang solar belum saya pelajari karena saya punyanya kendaraannya masih pertalite, jadi itu jeleknya gitu. Kalau sudah punya baru saya oprek, tapi kalau belum punya mikir pun nggak mau gitu. Kalau sudah punya baru saya oprek, sampai dalam-dalamnya saya oprek. Iya. Baik, saya kira itu cukup untuk memberikan gambaran dulu ya performanya. Ini bisa Anda pantau juga di sini untuk tadi ya, RPM speednya, terus suhu mesinnya, suhu dari mesin itu masih cukup normal. Kita sudah berjalan hampir 30 menit dengan kecepatan di 59-60. Saya sengaja turunkan speed nggak sampai 100 lagi karena di sini mulai gerimis, jalan licin, takutnya nanti saya ngantuk sehingga terjadi microslip dan saya kurang waspada untuk pengereman, karena mengingat injakan gasnya ini ringan guys, seperti bertamak tumpung. Oke, sekian ya, sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.